Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Meisha Margarita Yovita selaku ketua dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil program UAS yang telah kami kerjakan dari dosen Kalkulus 1. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Meisha Margarita Yovita. Kedua adalah Elena Valentina. Ketiga Nandita Ratana. 4 Saputra Pratama. Kelima Maulana Rangga Rosid. Untuk soal pertama saya persilakan untuk mempresentasikan hasil dari tugas yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Maulana Rangga Rosid. Di sini saya akan mempresentasikan tentang turunan fungsi trigonometri. Untuk menemukan turunan pertama dari fungsi Y sama dengan cos pangkat 3 kali ln kali X pangkat 2 per 1 min X. Langkah pertama adalah menggunakan aturan rantai. Dalam kasus ini, kita memiliki U sama dengan cos dan Y sama dengan U pangkat 3. Di sini kita punya dy per du sama dengan d per du kali u pangkat 3, hasilnya 3u pangkat 2. Lalu du per d kali ln kali x pangkat 2 per 1 min x sama dengan du per dx kali dx per d kali ln kali x pangkat 2 per 1 min x sama dengan min sin kali ln kali x pangkat 2 per 1 min x kali d kali ln kali x pangkat 2 per 1 min x per dx. D kali ln kali x pangkat 2 per 1 min x per dx sama dengan d per dx kali ln kali x pangkat 2 min ln kali 1 min x sama dengan 1 per x pangkat 2 min 1 per 1 min x. dy per dx sama dengan dy per du kali du per d kali ln kali x pangkat 2 per 1 min x sama dengan 3u pangkat 2 kali min sin kali ln kali x pangkat 2 per 1 min x kali 1 per x pangkat 2 min 1 per 1 min x. dy per dx sama dengan 3 kali cos kali ln kali x pangkat 2 per 1 min x pangkat 2 kali min sin kali ln kali x pangkat 2 per 1 min x kali 1 per x pangkat 2 min 1 per 1 min x. Jadi turunan terhadap x adalah yang tadi dy per dx sama dengan 3 kali cos kali ln kali x pangkat 2 per 1 min x pangkat 2 kali min sin kali ln kali x pangkat 2 per 1 min x kali 1 per x pangkat 2 min 1 per 1 min x. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjawab soal nomor 2. Soalnya adalah tentukan dy per dx dari fungsi y sama dengan x pangkat ln 2x plus 1. Pertama kita cari dulu y-nya sama dengan ln 2x plus 1 sama dengan 1 per 2x plus 1 kali 2. Kemudian u-nya sama dengan x sama dengan e pangkat ln x. Kemudian kita gunakan rumus ax sama dengan e pangkat ln x ln 2x plus 1. dy per dx sama dengan e pangkat ln x ln 2x plus 1 kali ln x ln 2x plus 1. dy per dx sama dengan e pangkat ln x ln 2x tambah 1 kali 1 per x kali ln 2x plus 1 plus ln x kali 1 per 2x plus 1 kali 2. dy per dx sama dengan e pangkat ln x ln 2x plus 1 kali ln 2x plus 1 per x ditambah 2 ln x per 2x tambah 1. dy per dx sama dengan ln 2x plus 1 kali 2x tambah 1 kali ln 2x plus 1 plus 2x ln x per x 2x plus 1. X dan ln 2x plus 1 kita faktorkan menjadi dy per dx sama dengan ln 2x plus 1 min 1 2x tambah 1 ln 2x tambah 1 tambah 2x ln x per 2x plus 1.
kita kalikan menjadi Y sama dengan ln 2X plus 1 min 1, 2X plus 1 kali ln 2X plus 1 tambah 2X ln X per 2X plus 1. Selanjutnya soal nomor 3, carilah nilai maksimum lokal atau minimum lokal jika ada dari fungsi berikut. Y sama dengan 2X per X, Y sama dengan 2X per X kuadrat plus 4. Y sama dengan 2 kali X kuadrat tambah 4 min 2X kali 2X per X kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan 2X kuadrat plus 8 min 4X kuadrat per buka kurung X kuadrat plus 4 tutup kurung kuadrat sama dengan min 2X kuadrat plus 8 per X kuadrat plus 4. Kemudian cari titik stasionernya. Dengan Y sama dengan 0 min 2X kuadrat plus 8 per X kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan 0. Min 2X kuadrat plus 8 sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan 2 menjadi 8 dibagi 2. X kuadrat sama dengan 4, X sama dengan 2. Kemudian kita cari nilai maksimum dan nilai minimumnya. X sama dengan 2 adalah Y sama dengan 2 kali 2 per 2 kuadrat plus 4 sama dengan 4 per 8 sama dengan 1 per 2. Kita cari nilai X sama dengan min 2 menjadi Y sama dengan 2 kali 2X per min 2X kuadrat plus 4 sama dengan 4 per 8 sama dengan 1 per 2. Maka nilai maksimumnya adalah 2 dan 1 per 2. Kemudian nilai minimumnya adalah min 2 1 per 2. Soal nomor 4. Hitunglah integral batas bawah pi per 6 batas atas pi per 2. 1 per akar tan kuadrat theta min sin kuadrat theta d theta. Turunkan terlebih dahulu tan kuadrat theta menjadi sin kuadrat theta per cos kuadrat theta. Sama dengan 1 per akar sin kuadrat theta per cos kuadrat theta min sin kuadrat theta d theta. Sama dengan theta per akar sin kuadrat theta per cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Sama dengan theta kita ubah menjadi X. Menjadi X per akar sin kuadrat theta min cos kuadrat theta sin kuadrat theta per cos kuadrat theta. Sama dengan X per akar 1 min cos kuadrat theta kali sin kuadrat theta per cos theta. Sama dengan X per akar sin kuadrat theta kali sin kuadrat theta per cos kuadrat theta. Sama dengan X per nilai mutlak sin theta kali nilai mutlak sin theta per nilai mutlak cos theta. Sama dengan X per sin kuadrat per nilai mutlak cos theta. Sama dengan X kali nilai mutlak cos theta per sin kuadrat theta. Sama dengan X kali nilai mutlak cos per sin kuadrat theta dengan batas bawah pi 6 dan batas atas pi 2. X kita ganti menjadi pi per 2 kali nilai mutlak cos theta per sin kuadrat theta min pi per 6 kali nilai mutlak cos theta per sin kuadrat theta. Kita dapatkan pi kali nilai mutlak cos theta per 3 sin kuadrat theta. Soal nomor 5, yaitu hitunglah integral dx per x kuadrat akar 4 min x kuadrat. Pertama kita substitusikan terlebih dahulu x menjadi 2 tan theta, kemudian dx menjadi 2 sekuens kuadrat theta d theta. Dx didapat dari turunan x. Kemudian kita ubah soal menjadi integral 2 sekuens kuadrat theta d theta per 2 tan theta kuadrat akar 4 min 2 tan theta kuadrat. Kemudian
integral 2 sekuens kuadrat theta d theta per 4 tan kuadrat theta akar 4 min 4 tan kuadrat theta sama dengan integral 2 sekuens kuadrat theta d theta per 4 tan kuadrat theta akar 4 kali 1 min tan kuadrat theta. 1 min tan kuadrat theta didapatkan dari faktor 4 tan kuadrat theta. Sama dengan integral 2 sekuens kuadrat theta d theta per 4 tan kuadrat theta akar 4 sekuens kuadrat theta. Sekuens kuadrat theta didapat dari 1 min tan kuadrat theta yang diubah dengan rumus trigonometri. Maka didapatkan sekuens kuadrat theta. Selanjutnya, integral 2 sekuens kuadrat theta d theta per 4 tan kuadrat theta 2 sekuens theta. Untuk mendapatkan 2 sekuens theta, kita harus menghilangkan faktor dari 4 sekuens kuadrat theta. Sehingga didapatkan 2 sekuens theta. Selanjutnya, integral sekuens theta d theta per 4 sin kuadrat theta sekuens kuadrat theta. Sama dengan integral 1 per 4 sin kuadrat theta kali sin theta per cos theta. Sin theta per cos theta didapatkan dari secant theta yang telah diubah. Kemudian kita dapatkan 1 per 4 integral konsekuens theta d theta per tan theta. Konsekuens theta d theta ini didapatkan dari 1 per sin theta sama dengan konsekuens theta. Dan tan theta didapatkan dari sin theta per cos theta. 1 per integral konsekuens theta kali kotan theta d theta. Kotan theta didapatkan dari identitas trigonometri, di mana 1 per tan theta sama dengan kotan theta. Dari integral kosekon theta kali kotan theta dx, kita dapatkan min konsekuens theta plus c. Kemudian kita satukan dengan 1 per 4 menjadi min 1 per 4 konsekuens theta plus c. Itulah hasil dari integral dx per x kuadrat akar 4 min x kuadrat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saputra Pratama dari kelompok 6. Saya ingin menjawab soal nomor 6. Permasalahan ini merupakan permasalahan integral substitusi jika kita dapat menentukan persamaan yang kita bisa ubah menjadi salah satu bentuk persamaan yang ada di soal. Biasanya menggunakan persamaan yang memiliki angkat yang lebih tinggi. Dalam soal ini, kita bisa gunakan persamaan 2x pangkat 2 min 4x. Kita misalkan U 2x pangkat 2 min 4x. Kemudian kita turunkan persamaan tersebut sehingga diperoleh du sama dengan 4x min 4dx. Kemudian kita perhatikan bahwa 4x min 4dx dapat kita ubah menjadi 4x min 1, sehingga diperoleh dx dan du. Dx sama dengan du per 4x min 1, sehingga diperoleh integral. Setelah diperoleh nilai dx, kita langsung menyelesaikan dengan mengubah nilai-nilai yang sudah kita cari sebelumnya, sehingga diperoleh integral batas bawah min 1 dan batas atas 3x min 1 per 1 mutlak per mutlak U dx. Kemudian nilai dx kita ganti dengan yang sudah kita cari sebelumnya, sama dengan integral batas bawah min 1 dan batas atas 3x min 1 per mutlak U du per 4x min 1. Di bentuk ini kita bisa menghilangkan
X min 1, sehingga diperoleh integral batas bawah min 1 dan batas atas 3 X min 1 per 4 mutlak U du. Bentuk integral di sini bisa menjadi lebih sederhana. 1/4 dapat kita keluarkan dari integral sesuai dengan sifat perintegralan, sehingga sisa 1 per mutlak. Sisa 1 per mutlak U. Perlu diingat bahwa integral 1 per X adalah ln X, sehingga jika kita pahami bentuk tersebut, maka hasil integral 1 per mutlak U adalah ln mutlak U dengan batas bawah min 1 dan batas atas 3. Kita tahu bahwa nilai U di awal adalah 2X pangkat 2 min 4X, sehingga kita ganti U menjadi nilai tersebut. Kita lanjutkan dengan memasukkan nilai batas atas dan batas bawah ke dalam persamaan. Diperoleh 1/4 18 kurang 12 min ln mutlak 2 plus 4 mutlak, sehingga diperoleh 1/4 mutlak 6 min ln mutlak 6. Diperoleh 1/4 kali 0 sama dengan hasil akhirnya adalah 0. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elena Valentina dari kelompok 6 kalkulus 1. Di sini saya memiliki soal, yaitu hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan akar X, Y sama dengan 1, dan Y sama dengan 10 min 2X. Saya sudah memiliki grafik dari 3 persamaan tersebut. Untuk mencari luas daerah yang kita inginkan, kita harus mengetahui dulu berapa titik puncak dari luas tersebut. Untuk mengetahuinya, kita akan memakai titik potong kurva dan garis. Rumus titik potong kurva dan garis adalah Y sama dengan Y. Kita substitusikan. Yang sebelah kanan sini ya, yaitu yang garis potong ini, dan kurva. Jadi, akar X sama dengan 10 min 2X, X sama dengan 4X kuadrat, min 40X, min 100. Variabel X akan kita gabungkan yang menjadi 4X kuadrat, min 40X, min 100 sama dengan 0. Keluarkan faktor 4X dari persamaan tersebut. 4X dikali X min 4, min 25, dikali X min 4 sama dengan 0. Kita memperoleh X min 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Atau 4X min 25 sama dengan 0, X sama dengan 25 per 4. Karena kita telah mengetahui X sama dengan 4, yaitu di sini, jadi Y sama dengan akar 4 adalah 2. Saya akan menggunakan DY, di mana jika kita menggunakan DY, kita akan memakai dari titik bawah ke titik atas, di mana titik bawahnya adalah 1, Y sama dengan 1, dan titik atasnya yang tadi kita peroleh adalah sama dengan 2. Jadi, dapat ditulis dengan sama dengan integral 1 sampai 2, 5 min 1/2Y dy.
Dari mana 5 min 1/2Y ini didapat? Kita ingat-ingat karena di sini saya menggunakan DY. Persamaan Y ini harus kita ubah dulu menjadi persamaan X. Yaitu dari Y sama dengan 10 min 2X akan menjadi 2X sama dengan 10 min Y. X sama dengan 5 min 1/2Y. Selanjutnya, kita lanjutkan sama dengan 5Y min 1/4 Y kuadrat dengan titik bawah 1 dan titik atas 2. Sama dengan 5 dikali 2 min 1/4 dikali 2 kuadrat min 5 dikali 1 min 1/4 dikali 1 kuadrat. Sama dengan 10 min 1 min 5 min 1/4. Sama dengan 4 min 1/4. Yang hasilnya adalah 15/4. Jadi, luas daerah yang dibatasi oleh persamaan Y sama dengan akar X, Y sama dengan 1, dan Y sama dengan 10 min 2X adalah 15/4. Perkenalkan, nama saya Nandita Ratana, NIM saya 202208011033. Saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan nomor 8, yaitu carilah salah satu contoh aplikasi turunan atau integral dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan memakai contoh pesawat. Diketahui kecepatan suatu pesawat udara saat menyentuh tanah adalah Vt sama dengan 150 dikurangi 30T. Dengan V dalam meter per detik dan T dalam detik. Panjang lintasan pesawat dari saat menyentuh tanah hingga berhenti adalah, diketahui Vt-nya 150 dikurangi 30T. 150 dikurangi T sama dengan 0. 0-nya itu dari panjang lintasan saat menyentuh tanah. Di sini kita akan mencari T. Min 30T sama dengan min 150. T di sini kita pindah ruaskan jadi T min 150 dibagi min 30, jadi T-nya adalah 5. Oke, kita lanjut, yaitu hitung panjang lintasannya. Karena ada batasnya, kita pakai integral tentu. Diketahui Vt-nya 150 dikurangi 30T, St sama dengan integral Vt. St sama dengan dari 0 sampai 5, 5-nya itu dari yang T. Kita lanjut, 150 dikurangi 30T, kita integralkan. Jadi 150T dikurangi 15T pangkat 2, batasnya dari 0 sampai 5. Sama dengan 150 dikali 5 dikurangi 15 dikali 5 pangkat 2 dikurangi 150 dikali 0 dikurangi 15 dikali 0 pangkat 2. Karena 15 dikali 0 di sebelah kanan hasilnya 0, jadi kita coret saja. Jadi kita hitung sebelah kiri. 150 dikali 5 750, 15 dikali 5 pangkat 2 hasilnya 375. Jadi 750 dikurangi 375 adalah 375. Panjang lintasannya adalah 375 meter. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih telah menonton presentasi kami sampai habis. Sekian.